Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya, datang dari Papua tapi ini no name, tidak ada namanya. Shalom, selamat siang. Saya mau bertanya, ini dikirimkan pada siang hari ya pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, setelah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ketika melakukan firman, banyak sekali tantangan. Ketika tantangan itu datang, jatuh lagi, bangkit lagi. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah komitmen untuk kasih tinggal, itu ambil lagi, sehingga tidak bertumbuh baik. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk menyalipkan keinginan daging? Itu yang pertama pendeta. Yang kedua, orang yang mendengar firman, tapi hatinya keras untuk buka hati terima Yesus, tabiat lama tidak berubah, walaupun biasa pergi ibadah. Tidak pernah berubah. Bagaimana atasi orang-orang seperti begitu? Demikian Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi orang-orang seperti itu? Ya, mungkin kalau kita mau buat pertanyaannya supaya lebih personal, bagaimana mengatasi kalau itu terjadi pada saya? Karena ada ayat di dalam Alkitab. Biasanya Paulus kalau berbicara dan menegur orang, dia mengatakan kamu, engkau, dan lain sebagainya. Tapi ada salah satu pasal di dalam Alkitab di mana Paulus, entah dia berbicara tentang dirinya atau berbicara tentang orang lain, tapi di dalam ayat itu ia banyak menggunakan kata aku, seakan-akan menggambarkan suatu pergumulan yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Contohnya, kita baca di dalam Roma pasal yang ke-7. Roma pasal yang ke-7. Coba kita lihat Roma pasal yang ke-7. Kita baca ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Baik pendeta. Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ya, dia mau buat yang baik, tapi kenapa jadi yang jahat yang dia buat? Menurut ayat ini, dia menggunakan kata aku ya di sini. Ayat yang ke-21 dan ayat yang sampai ayat yang ke-23. Ayat yang ke-21. Sampai ayat yang ke-23. Baik, pendeta. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Demikian, pendeta. Paulus sedang menggambarkan keadaan manusia. Karena kita ini manusia berdosa, bahkan di dalam Roma 3 ayat yang ke-23, kita kehilangan kemuliaan Allah atau kekurangan kemuliaan Allah. Semua kita sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Kita tidak bisa mengalahkan dosa dengan kekuatan kita sendiri. Siapapun itu. Dosa hanya bisa dikalahkan oleh Dia yang bisa mengalahkan dosa. Dan satu-satunya yang bisa mengalahkan dosa, bahkan mengalahkan maut, bahkan mengalahkan asal-usul dosa itu, hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Makanya setelah ia menggambarkan semuanya itu, pergumulan-pergumulan yang ada di dalam dirinya, dia katakan dalam ayat yang ke-24, aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat yang ke-25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi harapan kita hanyalah Tuhan Yesus. Menyerahkan kemauan kita kepada Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus juga mau supaya kita tetap berkomunikasi dengan Dia di dalam doa secara sungguh-sungguh, dalam mendengarkan dan membaca firman-Nya, merenungkan Dia siang dan malam,
Mazmur pasal 1, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Hanya dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, bukan dengan usaha-usaha kita sendiri, tidak akan berhasil. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih untuk kuasa kemauan dan kuasa memilih yang Engkau sudah berikan kepada aku. Aku mau memilih Engkau. Sekarang aku mau menyerahkan kemauanku kepadamu, supaya apa yang Engkau mau, itu yang aku mau. Itu Paulus katakan di dalam Galatia pasal yang kedua. Dia katakan ayat yang ke-20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Terima kasih.